Oke guys, Alekin di sini. Apa kabar kalian semua yang udah nungguin prat jebrotnya Ceker Ninja Niche? Hari ini gue akan menjelaskan rangkuman film Ceker Ninja Part 2.0 di channel baru gue nih guys. Film ini dirilis pada tahun 2021 yang menceritakan tentang aksi kelanjutan Ilham dan Ninja Sarung untuk menghukum Philips yang malah dibebasin dari penjara guys. Lah kok bisa? Udah gak sabar kan? Semoga yang kali ini gak di-take down lagi ya guys. Yuk bantu ramaikan channel kedua gua ini ya dengan cara share sebanyak-banyaknya ya. Suruh yang lain buat like video ini, subrek juga, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari Alekin channel kedua. Yuk kita langsung masuk ke videonya, tapi peringatan, video ini mengandung full spoiler, hati-hati, ambil camilan bekas lebaran buat posisi rebahan, and welcome to upload Alekin Vlog. Di sebuah penjara di daerah Minang Deng Laka Minang Suang, Philips yang jadi narapidana lagi minjem telepon penjara. Narapidana sih nggak seharusnya punya telepon, tapi Philips yang banyak cuan dan minim akhlak, nyogok penjaga penjara buat bisa telepon pengacaranya. Pengacaranya yang sekaligus adalah pembunuh bayaran melancarkan aksi jahatnya, yaitu... You don't need to worry about that no more. What the? Don't worry. Daftar nama anak pekerja pabrik Philips yang telah dicuri pengacara dan ninja yang udah jadi abu mengakibatkan semua bukti dan saksi mata kasus Philips telah hilang. Kalau gini caranya, Philips bisa bebas karena semua bukti udah dihancurin guys. Siangnya, sehabis Ilham latihan parkur, dia mampir ke rumah Jessica ayangnya yang udah ngeghosting dia semingguan. Sesampainya di sana, ternyata Jessica lagi siap-siap ke partinya Dilan, si anak geng motor itu. Ilham pun jadi atit-ati diduain ayangnya, dan di tengah perjalanan pulang tiba-tiba Like a madman, human. Ilham pun yang melihat itu latah bilang, "Loh, apakah itu kamu Ninja Sarung? Kamu kok berubah jadi bulu babi?" Jadi Gen Halilintar tanda kehadiran Taiko Nakamura menggledek lagi menyambar Ilham. Nakamura bertransformasi menjadi landak nandain kalau misi lawan Philips belum terselesaikan janjinya. Ilham pun langsung ngecek berita, dan bener aja guys, si merek lampu itu dibebasin dari semua tuduhan karena barang bukti dan saksi mata kasusnya lenyap semua. Pengacara Philips yang adalah dalang di balik semua itu malah bilang ke awak media kalau kliennya gak bersalah dan harus dibebasin secepatnya. Ninja pun langsung menyuruh Ilham buat ngebawa dia ke negeri Minang Deng Laka Minang Suang itu sekarang banget. Buset, si bulu babi enteng bener rahangnya. Untung kebetulan masih cuti lebaran dan si bapak setirinya itu juga lagi ngajak mereka liburan. Ilham ngajakin keluarganya buat ke Thailand, mumpung THR bapaknya belum habis kan. Ilham juga minta ke ibunda tercinta buat jahitin boneka baru biar si Ninja Sarung nggak lagi pakai skin bulu babi. Dan malamnya, roh ninja berhasil masuk ke boneka baru, tapi... kok malah jadi salah gaul begini? Singkat cerita, keluarga Ilham pun sampai di Thailand dan langsung jalan-jalan di Bangkok. Kota itu adalah surganya ladyboy yang mengincar cacing-cacing milik para lelaki. Destinasi pertama mereka adalah pasar di mana keluarga Ilham manjain diri dengan pijet cupangan ikan terapi. Ilham pun mengendap-ngendap misah dari keluarganya dan Aldi mulai mencurigai Ilham yang gerak-geriknya aneh banget. Ilham pun juga sempetin ngasih hadiah mainan pedang-pedangan yang dia beli di pasar ke Ninja. Yang pas dibuka bungkusnya, ada Ninja pun di film ini jadi semakin krisis jati diri karena semua outfitnya pink kayak Hello Kitty. Sebelum Ninja ngedumel, perhatian mereka teralihkan ke Philips yang udah muncul. Media dan wartawan nyorot pelepasan Philips yang bukannya kena hujat, kok malah disambut kayak pahlawan gak ada dosa. Si Ninja yang kesel pun langsung dubbing jadi salah satu wartawan neriakin sebuah pertanyaan ke Philips. Philips, gimana perasaan lu pas mukulin bocil di pabrik pakai stik kayu sampai wassalam, Pil? Seneng gak lu? Philips pun kaget banget sama suara goib tersebut dan langsung ngibrit naik mobil yang langsung diintilin Ilham pakai bajai. Philips dan pengacaranya itu pergi ke sebuah kafe dan Ninja mengendap-ngendap nguping pembicaraan Philips sama pengacaranya.
Tapi akhirnya si ninja ketahuan juga karena dipulung sama bocil FF di jalan terus dibalikin emaknya. Dan karena trauma sama boneka ninja, akhirnya Philips yang melihatnya pun kabur dari sana dan gak kekejar. Ninja pun akhirnya ngasih tahu ke Ilham kalau dia ngedengar mereka ngebahas daftar nama 10 anak saksi mata kasus Philips. Dan daftar itu diumpetin di sebuah klub yang juga adalah kantornya si pengacara. Mereka harus segera mengamankan daftar itu dan menyelamatkan bocil-bocil saksi mata yang bisa aja dibunuh oleh Philips untuk melenyapkan barang bukti. Tiba-tiba Ilham dapat telepon dari Odi dan nyuruh dia buka IG yang pas dicek. Oh shit, Jessica selingkuh dan pipinya mendapat transferan jigong dari si Dylan. Tapi di sini Ilham mencoba positive thinking aja. Kali aja Dylan itu cuma sepupunya dan lebih fokus kepada misinya. Ilham akhirnya ngebooking restoran yang gak jauh dari klub yang dimaksud. Dan ngajak keluarganya juga buat makan malam di sana biar bisa jadi alibinya. Pas lagi di tengah dinner, Ilham pun tiba-tiba minggat ninggalin ortunya dan menyelinap ke kantor si pengacara. Sesampainya di dalam, Ilham pun ditelepon ayangnya yang diduga selingkuh itu yang ngebuat dia nggak bisa fokus sama misi. Ilham pun memutuskan untuk ngangkat teleponnya dan Jessica tiba-tiba ngaku kalau dia lebih memilih Dylan yang jauh lebih cool daripada Ilham yang culun dan mereka pun harus putus. Dan di tengah Ilham yang lagi nangis bombay karena diputusin, Philips dan pengacara masuk ke dalam kantor yang membuat Ilham serta ninja pun bersembunyi di kolong meja. Sesampainya di ruang kerja, Philips langsung ngasih duit ke pengacara. Dan sebagai balasannya, pengacara itu pun ngasihin daftar nama anak saksi mata kasus dia. Anak pertama dalam daftar bernama Honeybee yang ternyata udah diadopsi oleh sebuah keluarga yang punya kedai di pulau bernama Kohoan. Tapi di tengah asik nguping, Ilham pun malah ditelepon ibunya yang membuat mereka pun kegep dong. Philip yang udah ngeliat komuk Ilham di kafe pun jadi semakin curiga dan kabur ngebawa daftar nama itu. Ninja pun asal main ngejar Philips aja sementara Ilham ditinggal dan ditahan sama si pengacara. Tapi sebelum si pengacara menghajar Ilham, tiba-tiba masuklah seseorang ke dalam ruangan itu yang ternyata I broke in here. I was just about to call the cops. itu Om Agus yang lagi nge-fly dong dan refleks ngehajar si pengacara. Om Agus yang happy ketemu Ilham sekeluarga pun minta ikut join liburan, tapi Ilham sekeluarga nggak mau. Kakek-kakek haram satu ini bisa bikin libur lebaran mereka nggak barokah. Sepulangnya ke hotel, Ilham langsung cekcok sama ninja yang ninggalin dia tadi. Udah gitu, ninja yang kabur ngejar Philips pun malah gagal lagi dapetin daftar nama anak itu. Di tengah ngomong sama ninja, Aldi manggil Ilham buat ikutan rapat keluarga untuk nyari cara biar Om Agus gak ngikut-ngikut acara liburan mereka. Ilham pun ninggalin ninja di balkon dan menghasut keluarganya itu untuk bersembunyi dari kejaran omnya ke Pulau Kohoan yang perlu naik kapal feri buat kesananya. Oh ya, jangan lupa Pulau Kohoan itu adalah tempat tinggalnya si anak nomor 1 di daftar nama Philips, si Honey Bunny Sweetie. Jadi walaupun mereka nggak dapat daftar nama anak yang lain, setidaknya mereka bisa memulai misi mereka lewat Honeybee yang keberadaannya kan paling jelas. Besok paginya mereka pun langsung buru-buru ke pelabuhan, tapi lah kok Om Agus sudah ada duluan di sana dong. Mereka baru ingat pelabuhan adalah tempat Om Agus bekerja sebagai nelayan kan. Mereka sekeluarga pun terpaksa melanjutkan liburan mereka bareng Om Agus dah. Sebelum naik ke kapal, Ilham sempat ngeliat Philips yang ada di sana juga. Tuh kan bener dugaan Ilham, Philips langsung mengincar Honeybee itu. Tapi untungnya Doi kehabisan tiket dan baru bisa caw ke Pulau Kohoan besok paginya. Ilham pun nyuri start dan pergi mengunjungi 12 kedai di pulau itu untuk menemukan bocil bernama Honeybee. Dari siang sampai sore, Ilham muterin pulau itu seorang diri tanpa ninja. Tapi Honeybee yang agak goib susah banget ditemuinnya. Udah pasrah, Ilham yang lagi bengong abis diselingkuhin pun tiba-tiba... Ya ampun, apes banget dong. Tapi pas tahu siapa yang nabrak dia, Ilham malah senang. Soalnya dia adalah si penerjemahnya Philips yang dulu juga menyaksikan pembantaian bocil-bocil di pabriknya Philips. Dia bernama Kang Asep. Kang Asep pun bilang dia berjanji bakal nyari tahu keberadaan Honeybee dan mereka bakal ketemu lagi setelah Kang Asep nemu kabar bocil gaib itu. Sesampainya di hotel, Ilham pun langsung nyeritain pertemuannya dengan Kang Asep ke ninja. Tapi tiba-tiba Ilham menyadari sesuatu, kok drone-nya Aldi nyala? Apa jangan-jangan... Multiply that by
by 10. Jebakan Aldi berhasil. Aldi menciduk boneka ninja yang ternyata bisa ngomong selama ini. Aldi pun kemudian mengancam akan mengadukan Ilham dan bonekanya itu ke ortu mereka kalau dia nggak diajak ikutan misi rahasianya Ilham. Dan dengan terpaksa, Aldi pun yang soon jadi beban join ke dalam misi mereka. Setelah itu, mereka bertiga pun langsung pergi ke tempat kerjanya Kang Asep, yaitu penyewaan alat diving yang dipenuhi tabung oksigen dan peralatan menyelam lainnya. Ilham pun nyuruh Aldi jaga di luar aja, sementara Ilham masuk untuk menemui Kang Asep di dalam. Tapi pas di dalam, dia jadi shock banget karena ternyata... Very good. Hello there, Alex. Oh my god, Ilham dijebak sama Kang Asep guys. Si Kang Asep cepu ke Philips. Si pengacara nodongin bedilnya ke Ilham dan melihat si cupu Ilham ini udah pasti nggak bisa melawan. Eits, tidak semudah itu Perguso. Ninja pun buru-buru melompat menghadangnya, tapi tiba-tiba... badannya ninja bolong dan kacang-kacang di dalam perutnya rontok dong. Si pengacara itu lalu ngambil tabung oksigen dan naruh tabung itu di atas kompor yang menyala. Ini bahaya banget guys, karena tabung oksigen kalau kebakar bisa-bisa meleduk. Dan di sini Philips dan pengacaranya juga ingkar janji ke Mang Asep untuk membiarkannya hidup. Mereka pun menggaplok Mang Asep sampai loyo. Mereka pun mengunci keduanya di dalam gudang itu lalu melarikan diri. Di tengah kepanikan, Ilham lihat ada celah di bawah pintu gudang dan aha, dia dapat ide. Berhubung ninja barusan sedot lemak dadakan, kayaknya dia muat tuh lewat celah pintu itu. Pas dicobain, ternyata matanya ninja masih ngeganjal dan harus dicungkil kalau mau ninja ngelewatin celah tipis itu. Akhirnya mereka pun bersedia melakukan itu dan dengan pistol tanah yang nganggur, Ilham menembak si ninja buta itu keluar sampai akhirnya mendarat di dekat cekernya Aldi yang masih jilatin es krim. Aldi pun yang baru sadar langsung gercep nyabut kabel kompor gas dan ngebebasin Ilham dari gudang. Tapi... I pulled the plug. It was the wrong one. ya ilah, beneran beban kan? Yang dicabut bukan kabel kompor dong. Dan sebelum sempat ngematiin tuh kompor, mereka pun memutuskan lari. Hingga akhirnya tabung oksigen itu pun meleduk duluan sampai menghancurkan itu toko. Dan nyaris aja ngepanggang mereka hidup-hidup. Ngelihat tempat kerjanya Mang Asep udah nggak berbentuk, komplotan Philips pun senang. Kang Asep yang akhirnya bangun dari pingsan itu pun langsung memberitahu Ilham kalau kedai Honeybee yang mereka maksud itu adalah kedai Cobra yang baru buka nanti malam. Dan tanpa banyak cincau, mereka pun menuju ke sana pakai motor bebeknya Kang Asep. Aldi pun akhirnya ada gunanya tuh jadi sopir dan dalam perjalanan kayaknya habis kena kompor meleduk si Aldi palanya jadi kerasukan Einstein nih. Dia pun nyuruh Ilham buat ngisi badannya ninja pakai permen caca yang ada di tasnya Aeh. Badannya ninja pun kembali bugar dan gak letoy lagi. Tapi di pertigaan mereka berpapasan sama Philips yang lagi mampir beli pop ice di warung. Ilham dan Philips pun saling tatap-tatapan dan Philips kaget banget. Loh, kok Ilham masih sehat walafiat dah? Nih orang apa kucing sih nyawanya ada 9? Si pengacara dan Philips pun gak jadi nyeruput pop ice dan tancap gas ngejar motor bebeknya Ilham bareng dua anak buahnya yang jago ember. Ilham nyuruh Aldi lewat jalan tikus biar mobilnya Philips gak bisa ngejar mereka. Tapi malah anak buah Philips yang bekasan sparring sirkuit Mandalika lah yang malah nguber mereka. Di tengah kejar-kejaran, Ilham sambil prakarya ngenempel matanya boneka ninja yang udah gak sabar bertarung. Tapi pas mau ditempel, tiba-tiba... I can see. Oh, Damn, sorry. did you? Tapi tenang ya guys, titisan ninja Konoha mah satu mata juga iso kok. Ninja pun bangkit dan langsung melempar Oreo bak shuriken ninja hingga mencolok mata para anak buah Philips sampai bintitan. Dan seketika mereka pun langsung innalillahi dengan mencipok batang pohon dan menggelinding ke jurang. Mereka berhasil lepas guys, tapi jangan senang dulu. Karena hal itu mereka kalah cepat sama si Philips yang ternyata udah duluan nyampe ke kedai Cobra. Di sana beneran ada Honeybee yang lagi ngelayanin pengunjung, tapi tiba-tiba dia jadi histeris pas ngeliat Philips yang masih jadi trauma masa lalunya. Si pengacara lalu mutusin token listrik kedai dan pengunjung pun jadi pada panik keluar dari sana.
Ilham pun berusaha mengganggu Philip sehingga Honeybee bisa lari. Tapi sayangnya Honeybee malah lari ke gudang yang akhirnya ditangkap oleh si pengacara. Phillips pun yang ngelihat pengacaranya udah ngarungin Honeybee langsung lari ke mobil. Melihat itu, Ilham langsung nyuruh Aldi buat ngejar si pengacara dan biar dia aja yang ngejar si Phillips. Tapi Honeybee nggak diem doang terima nasib diculik. Dia pun ngeberontak dan ngegigit tangannya si pengacara dan berkat jigongnya yang bau bawang, dia berhasil kabur. Dan sebelum ngejar Honeybee lagi, si pengacara diseruduk duluan sama motornya Aldi sampai lemes. Dan dia menyuruh Aldi untuk membantu Ilham yang lagi mengejar Honeybee dan Phillips masuk ke dalam gudang kobra. Pengacara itu pun mengeluarkan bedilnya dan mencoba menembak ninja. Tapi tiba-tiba pedang Hello Kitty-nya ninja jauh lebih strong dari peluru FF-nya si pengacara dong, GG Gaming. Ninja yang udah kebawa emosi langsung nggak ulti dengan ngekick pengacara sampai puyeng palanya kena gagar otak. Aldi yang nggak bisa masuk ke dalam gedung pun mengeluarkan drone-nya dan mengendalikannya untuk melihat kondisi di dalam gudang. Phillips yang hampir saja melakukan fatality langsung salting ngelihat drone Aldi yang lagi ngerekam dia. Akhirnya kesempatan itu diambil oleh Honeybee untuk memukul si Phillips pakai tokat kayu. Nah kan, makan tuh karma, emangnya enak dipentung pakai kayu. Tapi Phillips pun masih bisa bangkit dan berniat menyerang Ilham. Tapi tiba-tiba anjir, GGWP, Ilham pun dapat buff lebaran ya guys ya, rezeki anak soleh nih. Dosa Phillips yang begitu berat berhasil memecahkan tutup kandang kobra dan Phillips pun masuk ke peti matinya sendiri. Dengan Phillips yang udah kena azab dan pengacara yang udah geger otak, adu mekanik pun akhirnya selesai. Dan nggak cuma kejahatannya Phillips yang terekam kamera drone, tapi si Aldi ternyata dari tadi lagi live streaming toh. Dan auto viral sedunia menunjukkan aksi Ilham ngekungfu Phillips sang kriminal internasional. Jessica yang demen sama bad boy menotis Ilham ternyata bukan bocil kematian biasa dan ngajak Ilham balikin lewat telepon. Tapi Ilham yang udah muak sama Jessica yang adalah pick me girl sok-sokan, yang juga telah menyelingkuhinya dengan zantannya menolak ajakan balikan Jessica. Ini baru laki. Gak lama polisi pun datang dan misi mereka pun selesai nih guys. Tag you're dumb. Hashtag get over it. Tapi Ilham merasa sedih karena kalau misi selesai berarti ninja pun juga akan pergi. Dan disinilah perpisahan mereka guys. Ilham pun memberi ninja sarung itu sebuah hadiah perpisahan yang ternyata berupa skin legend ninja badass. Biar gak pakai skin ladyboy lagi. Tapi walaupun misi itu udah selesai, ninja sarung itu pun juga ternyata gak rela pergi guys. Karena dia udah terlanjur nyaman sama si Ilham yang pengertian dan penuh kasih sayang. Dan gak disangka-sangka akhirnya ninja sarung itu memilih menetap bersama Ilham dan keluarganya lebih lama lagi. Whoever you got. Itulah dia cerita dari film The Checker Ninja Part Cebrot. Gimana guys? Ending yang cukup membawangkan sekali bukan? By the way, ceritanya ini kita lanjut part 3-nya nggak nih? Semoga aja ada ya. Alhamdulillah, misi mereka berhasil walaupun nggak pakai jalur kekeluargaan. Tapi ninja puas, Ilham puas, penonton pun juga ikutan puas. Dan cukup sekian dulu video gua hari ini. Mohon maaf kalau ada perkataan yang menyinggung ya. Kalau kalian suka video ini, di-share yuk ke teman-teman kalian, keluarga, pacar, selingkuhan, simpenan, apapun itu di-share ya. Bantu channel kedua gua ini juga berkembang ya guys. Karena yang di channel pertama ini lagi bahaya banget nih guys. Kemarin abis kena takedown di channel Alekin, yang artinya nyawa channel aku di situ tuh cuma 2. Dan amit-amit banget nih kalau kena takedown 2 kali lagi di channel itu. Bisa-bisa akunnya hilang. Jadi minta doanya ya guys agar channel pertama gue itu nggak kena takedown lagi. Dan jangan lupa support channel kedua. Jangan lupa like video ini, subrek juga, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video dari Alekin. Kalau kalian punya rekomendasi film atau cerita yang mau dibawain aku selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Dan kalau komentar kalian belum dibalas nih, kalian bisa langsung DM IG gue di @alebhawiko karena di sana gue bakalan balas semua chat dari kalian. Oke, thank you guys for watching. Jaga kesehatannya selalu ya. And until next time, see ya.